Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu wa tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil illa tabiru yu'adzimukumullahu 'adzaban aliman la yastaqil qawman ghayrakum wa la tadurru syai'a. Al-ayat. Para bapak saudara ibu jamaah pengawasan yang berhormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sementara banyak saudara-saudara kita, tenaga kita yang dirawat di rumah sakit dengan berbagai macam keluhan. Jadi kita diberikan kesehatan ini adalah anugerah yang amat besar. Namun sayang, banyak juga orang yang kurang mengerti nilai daripada anugerah tersebut, yaitu kesehatan dan kesempatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang kami yakin sudah banyak yang hafal, kecuali yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani maudunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia menyia-nyiakannya, merugikannya. Diberikan dua nikmat yang amat mahal harganya, yang amat besar nilainya, tapi disia-siakan. Dua nikmat itu ialah nasihat, kesehatan, wal dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan tidak selamanya ada bersama kita. Satu saat berkurang, bahkan mungkin satu saat akan dicabut dari diri kita. Banyak orang mengeluh sakit-sakitan, ada saja keluarnya yang ininya sakit, macam-macam. Jadi sekali lagi kita diberikan kesehatan itu merupakan anugerah dan kita harus bisa menggunakan dengan benar. Karena Allah memberikan semua indera kepada kita itu tidak cuma. Tidak cuma. Semuanya ada kegunaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah
alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dia Allah adalah zat yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian. Kami yakin walaupun kita tidak tahu persis proses kelahiran kita, tapi kita yakin bahwa kita berasal dari kandungan ibu kita. Yang dari kandungan itu ada dua, Pak. Siapa, Pak? Sehingga lewat kandungan ibu itu sinten? Ada kare, kan? Kare Sundoro. Semuanya lewat kandungan ibu. Tak mampu nak saya, namun tidak tahu apa-apa. Ayat ini berkali-kali kami jelaskan. Kita lahir itu tidak ada rencana sebelumnya. Nanti dalam berencana aku menilai orang ini. Kan tidak pernah terbayangkan orang-orang muncul jenenge A, jenenge B, jenenge C. Jadi kelahiran kita itu semata-mata karena kehendak zat yang menciptakan kita. Jadi kalau ditanya berarti ada tujuan utama jelas. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Liya'budun, agar manusia ibadah. Dan itu pun Allah sudah tahu kami sarana ibadah. Baca al-musa'ah. Allah menjadikan kamu pendengaran, wal-absara, penglihatan, wal-afidata, dan nanti la'allakum tashkurun, agar kamu bisa mensyukuri karunia-karunia tersebut. Makanya kalau sampai kita menyalahgunakan karunia tersebut akan berakibat fatal. Apa akibatnya? Surat 7 ayat 179. Depan dengan terjemahkan. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih besar lagi. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jelasnya, sungguh aku sediakan neraka jahanam untuk kebanyakan dari kalangan jin dan jin. Jin dari golongan halus, jin dari golongan kasar. Jadi Allah menciptakan neraka jahanam, menyediakan neraka jahanam untuk jin dan manusia. Lalu pertanyaannya, jin dan manusia yang bagaimana yang disediakan untuk dimasukkan ke dalam neraka? Jin dan manusia yang telah diberikan hati, namun hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka sudah diberikan penglihatan, tapi tidak dipergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Ayat Allah banyak di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita. Wa fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri kita banyak. Kata itu atas ya. Coba manusia pernah berpikir makan, minum lewat sini, tapi keluarnya dua jalan. Apakah pernah terpikirkan melebune dari sitok, dalam sitok, makan lewat ini, mobil lewat ini, begitu keluar di media jalan ini. Ya Allah, inilah tanda
Mereka itu tak ubahnya seperti hewan ternak. Baru ada bahkan lebih sesat, lebih hina. Kenapa? Pula ikaumul mu'min. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang lalai. Lalai meninggalkan aturan. Jamaah pengajian mungkin itu sekilas seperti yang bisa dipahami dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubayani. Babul mubayani ala maut. Bab baiat untuk kematian. Jadi terjanji berjuang sampai titik darah yang terakhir. An-Yazid bin Abi Ubaid, dari Yazid putra Abi Ubaid Maula Salamah bin Anwa. Dia adalah budak Salamah, bekas budak di Maula itu. Dia ini tahu dari budak tapi itu dimerdekakan Maula. Qala Yazid berkata, kultu, saya pernah berkata juga li Salamah majikannya, ala ayyi syai'in, ing atase apa suci-suci bayatum be'at sampean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaumul Hudaybiyah, di hari Hudaybiyah yang terkenal disebut dengan perjanjian Hudaybiyah atau bai'atul ridwan. Yazid bin Abi Ubaid, bekas budaknya Salamah, bercerita, aku dulu pernah bertanya kepada Salamah majikanku, Pak, jenengan ingin berjanji nau bai'at Hudaybiyah niku apa? Atas nama apa? Qala Salamah alal maut. Alal maut. Berarti sampai syair mawon, syair para sahabat, Mahmud ladina bayau kamatan ala jihadi madamina abada. Kami semuanya adalah orang-orang yang telah menyatakan bai'at kepada Muhammad, dan kami terus tunduk selama hayat masih di dalam badan. Jadi ketaatan, kepatuhan mereka dulu sampai ke mereka. Babul bayati ala sami wa ta'ati fi masaqah. Bab baiat untuk siap mendengar dan mentaati sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh melebihi kemampuan. Kuat akhirnya dirunggu. Oke. An Abdillah bin Umar yaqul, Abdillah bin Umar bercerita, Kula ama ingsun iku nubayu bai'an ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami ing atase ngrungokno wa taati lan taat. Lalu yang perlu dahulu sama Nabi lama maring itu fi masaqata, selama kamu mampu, selama kamu mampu. Abdillah bin Umar bercerita, saya dulu
dengan dan taat. Lalu Nabi menambahkan keselamatan umat. Baiat kata pesan untuk selalu takwa, mendengarkan dan taat. Ini pernah diceritakan oleh sahabat yang bernama Abi Najih. Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wa silat min al-qulub wa tarabat min al-uyun. Faqala faqila ya Rasulullah ka'anna mau'izatun muwaddi'in wa usina qala usiku bitaqwa wa sab'i wa ta'ati wa il'adat habasiyah fa innahu mayyasikum bati fa saya rakhira kathira wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamsaku biya adru alayya bin awajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dari Pak Najih, Pak Najih sakit. Siapa Pak Najih? Irbad bin Sariyah. Nama aslinya Irbad, ya mungkin panggilan dari anaknya Najih jadi dipanggil Pak Najih. Irbad bercerita dulu Nabi pernah memberikan peringatan. Waktu itu banyak orang yang menangis, banyak hati yang gemetar, sehingga ada seseorang yang angkat tangan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Kata Nabi, peringatan dengan hari ini kok ada kesan seakan-akan Nabi mau meninggalkan kami semua. Kami takut kalau itu menjadi kenyataan. Sebelum Rasulullah meninggalkan kami, tolong berikan kami wasiat. Jadi kalau nak bermosa butuh itu jalur. Jadi gak saja terus disediakan untuk gaya berkor. Apa kata Nabi? Baik, dengarkan. Usikum bitaqwa. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian selalu takwa kepada Allah. Caranya wasami. Rajin-rajinlah mendengarkan pengajian. Wa'ati dan nurut apa yang dibicarakan dalam pengajian, mungkin ada perintah, ada larangan, patuhi. Wa in ada kabasian, sekalipun itu hamba kabasi. Hamba kabasi itu terkenal kulitnya hitam, rambutnya keriting, matanya lebar, lambenya kayak lambenya sumur. Tebel, lambenya kandel, potongnya wonggo, rambutnya kriwul, kulitnya hitam. Kok kadang dari kau menungso, kok gak guyu. Dulu guyu kayak kau putih, warna menungso, saking ironi. Sekalipun yang menyampaikan orangnya seperti itu, tolong dengarkan dan patuhi. Jangan sampai dalam hati kita muncul sifat iblis. Nama sifat iblis, takabur, meremehkan orang, menolak kebenaran. Cari orang, golongan katanya bermunculan organisasi baru Islam, tapi hilang. Jadi menambahkan perpecahan. Karena nanti, jadi Nabi pun nanti bersabda, nanti setelah aku tinggalkan mati, kalian akan menghadapi perselisihan yang banyak. Semakin sabun kita rasakan.
masing-masing organisasi merasa golongan mereka paling hebat, paling benar, paling. Kalau sudah begitu, Pak alaikum bisunati, pegang sunnahku. Wa sunnatil ulama rasyidin, dan sunnahnya ulama rasyidin. Tamsalu biha adu ala bila wajib. Sama itu saya Pak. Kelompok yang nggak mau melakukan sholat tarawih karena Nabi nggak pernah mencontohkan tarawih. Lali Pak. Bahwa itu yang mengadakan adalah Umar bin Khattab. Alaikum bisunati wa sunnatil khulafatir rasyidin. Khulafa itu 4 khulafa itu semuanya sudah dijamin masuk surga. Siapa walinya anak Umar? Jadi, tapi saya kalau tuntunan, kalau khawatir gak tuntunan, jangan tarawih, juga sholat malam pada malam tambah rugi kabeh. Babul mubayati alasani wa ta'ati ila ayarau kufron bawakan. Bab beat untuk siap patuh dan mendengarkan ila kejaga kecuali ayarau jika mereka melihat kufron bawakan, kafir yang nyata. Dalam rawi lain, mana kufron bawakan yang sama? Kafir yang nyata itu apa ya Rasul? Tarkus sholat. Kalau imammu sudah meninggalkan sholat, udah. Saya pernah dalam pengajian. Oh, sebelum mulai pengajian ditanya, Pak, ya, apakah imamnya seperti itu? Saya tidak tahu. Pak, misalkan imam itu perbuatannya dan karuan. Gini. Bagaimana sikap kita terhadap imam seperti itu? Kalau jawab nih, selama imam sampean di sholat sama cik tetap duduk. Bapak misalkan minum ya, misalkan dia berani minum, apapun yang dilanggar. Kenapa? Alaihi ma'umila wa alaikum ma'ulitu. Apa yang dilakukan dia akan ditanggung dia sendiri, dan apa yang kamu lakukan akan kalian tanggung. Kamu harus tetap berjalan pada jalur yang benar. Soal dia begitu, ya. Kecuali jika imammu sudah kufur bawakan, yaitu tarkus sholat. Nabi mani tinggal sholat berarti sudah akhir. Baina syirki wal kufri tarkus sholat. Antara syirik dan kufur ialah meninggalkan sholat. Artinya meninggalkan sholat itu bisa dibilang kafir atau bahkan musyrik. Jadi selama saya sholat masih ada itu Pak. Si orang harapan, tapi aku tinggalkan sholat harus sebetulnya akan kafir ya musyrik. An Junadah bin Abi Umayyah, dari Junadah Melana. Nanti ini akah itu ya, Sami'ah, Maria, Rifa'ah. Kala Junadah dakhalna mlebu ingsun ala Ubadah bin Samit
anggone ibadah bin somit wa ibadah maridun loro. Jadi Junadah bercerita saya pernah masuk ke rumahnya Ubadah di saat Ubadah bin Somit sedang dalam keadaan sakit. Bangunlah mengucapkan Junadah. Hadisna critakno sira ingsun aslakaka muga-muga badusi ing sampeyan sapa Allah Taala. Pak Ubadah, tolong ceritakan kepada kami dan mudah-mudahan Allah memperbaiki atau membenahi, menyehatkan kembali kesehatan Pak Ubadah. Terangkan kepada kami di hadis dengan hadis yang Allahu kan paling manfaat sapa Allah bilang hadis. Sami tahu kan rumus sampai hadis min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang, Junadah bin Umayyah bercerita saya masuk ke rumahnya Ubadah bin Somit di saat sedang dalam sakit. Pertama saya mendoakan kesehatannya dan saya minta agar Pak Ubadah mau menerangkan kepada kami tentang hadis-hadis yang didengar dari Rasulullah. Faqala Ubadah begini ya, ta'ana mundang ingsun Ubadah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah dipanggil oleh Rasulullah. Lalu mabayanahu monggo baiat itu janji setia. Baiat ingsun ing Nabi. Bima akoda ing dalam mengambil janji alaika ibadingsun al-baya'ana yen nombe'at sapa nabi ingsun ala sami untuk selalu mendengarkan wa ta'ati dan tunduk biman saltina dalam waktu lapang kita isut wa makrohina lan rasa sempit atau benci isut wa usrina di masa sulit isut wa yusrina dan masa mudah isut. Jadi kanjeng Nabi baiat aku Ubadah, kamu harus siap mendengarkan dan mentaati aturan dalam keadaan kamu senang ataupun tidak senang, dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah. Wa asalatin lan mentingno asal ini bekas mengutamakan kepentingan Rasulullah alaina ngalamo yang kepentingan kudiri dan dalam baiat saya siap mengutamakan mementingkan urusan agama mengalahkan urusan saya sendiri. Ini Pak, ada jawabannya dalam surat 9. Coba dengan desa surat 9 ayat 24.
Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta jihad jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Katakan Muhammad, katakan disampaikan kepada mereka, jika bapakmu, ibumu, anakmu, istrimu, harta bendaramu, dagangan yang kamu khawatirkan rugi, istana yang kamu cintai, semuanya itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, kepada Rasul, kepada perjuangan agama. Tunggulah siksaan Allah. Dan ditutup, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik. Maksudnya apa? Orang-orang yang masih lebih mengutamakan urusan dunia ketimbang akhirat, itu masih dianggap orang fasik. Makanya di depan tadi mukadimah kami sampaikan ayat ya tidak mampu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah istaqaltum ilallah. Wahai orang yang beriman, kenapa apabila kamu disuruh untuk berjuang dalam urusan agama Allah, istaqaltum berat kamu sedang ilallah, kamu lebih mengutamakan tentang urusan dunia. Diteruskan, araditum bil hayati dunia, sudah merasa puaskah kamu dengan kehidupan dunia? Minal akhirati ketimbang kehidupan akhir. Padahal lama mata hayati dunia bil akhirati illa qalil. Tidak ada perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat, melainkan hanya sedikit sekali. Seperti apa? Nabi menggambarkan madunya bil akhirah ila masalahnya yang kuliah dalam bil bakri. Perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat hanya seperti orang memasukkan telapak tangannya ke dalam laut. Terus inilah dunia. Air laut yang sekian luasnya itu keindahan, kenikmatan, kebahagiaan di akhirat nanti. Daya tahu umum sing paling melarat diberi kekayaan senilai dunia. Dunia ini benua Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Asia diberi sitok, diberi sitok. Itu sing paling melarat. Dan ya saya juga ya tahu. Namun keunikan ahli surga, masing-masing itu merasa kekayaannya paling banyak. Betul ya tinggi. Nah tinggi misalnya, keluar itu ada guru terkuat ini. Tarik duki kilen, kilen kita kilen pacitan kurang-kurang. Akhirnya kita beri. Itu ada yang sugihnya. Beda ya, kalau tak hati lah. Maksud tebas airline ya, rumahnya hilang, tebas trail. Maksud itu trail saya kesana tebas Vespa seminggali. Itu anak-anak sudah apa? Buat seger apa? Ayo mungkin ada tiga baru ya. Tiga baru bisa. Ayo gantian. Tapi apa? Jadi masing-masing klinik almarhum Sultan. Kalau saya dapat sepeda,
tahun 82. Silakan. Nama saya ada sepeda itu. Tahu? Nabi ngajarno pendelok barangku itu ambil kucing balik Nabi. Tapi aja ngomong. Tak ngomong kalau kita jizol kan diguyu. Jadi undur ilaman asfalamikum wala tandur ilaman bawakum. Dalika adna ala tasari makhluk. Perhatikan orang yang ada di bawah kamu. Jangan melihat orang yang ada di atasmu. Dengan demikian kamu tidak memandang remeh apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepadamu. Nah, dengan begitu, oh berkota dari sepeda bulan balik, dan itu kan saudara. Ya, yang begini. Ya, terus kemudian dalam Islam ternyata paling banyak orang yang ada di dalam kita. Dia itu kalau saya nyala dalam isi kapan, jadi tebel saya sarwan itu. Nah, enten yang sarwan memang sudah menerbang, lumayan dia aku kecil. Makanya ada motor, kamu sarwan. Di sini ada siumar itu. Biasanya insya Allah masih terlalu manfaat ya. Dan aku orang yang berbeda. Yang tadi pas sepeda apa itu oh saya. Dan kamu pas berbeda sepeda. Butuh kafe. Itu tadi kan terus. Jadi tekad yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Darda selalu siap mendengar, taat dalam keadaan lapang, keadaan sempit, dalam keadaan senang, keadaan susah, dan selalu mengutamakan keperluan pimpinan, mengalahkan urusannya sendiri, dan tidak akan memberontak dalam segala urusan. Kalau Nabi kecuali antara yang kami siro kufron bawakan kafir yang nyata indakum orang saja jero kafir minama ini berada dengan kamu melihat kenyataan bahwa pimpinanmu sudah kafir, itu Nabi sebagai Tuhan dalil di hadapan Tuhan kamu. Jadi di sini adalah berarti kalian memiliki hujah di sisi Allah. Jadi kata ada bukan karena ngomong, karena melihat pimpinannya sudah kafir, sudah meninggalkan sholat. Maka saya pernah cerita kalau tidak ada jamaah pengajian saking suku Tionghoa, tapi pindah saya ke Jakarta. Daerah Sejati, aktif tak ngaji. Satu saat yang baik itu Buddha ngamali, kalau bentuk ini daerah ketiak, jejer kalau Ustaz maaf ya, sekali lagi maaf. Ada apa mas? Ya sekali lagi maaf, saya mau tanya. Sama sampean masuk Islam itu pernah bukan? Kata saya tak paham maksudnya. Pernah ketinggalan sholat? Ulangi astagfirullah. Saya jujur, kalau nggak Jumatan saya pernah.
Itu pun ketika di atas ketika wukuf pertama, ketika wukuf di Arafah. Yang kedua, ketika pulang haji juga tepat hari Jumat. Itu pun saya gantikan doa. Salat dan boleh gelombang mas. 5 waktu sehari, 5 waktu sehari semalam, 5 waktu. Ditinggalkan salah satunya. Jangankan ditinggalkan, terlambat waktunya saja kata Rasulullah seperti kehilangan salah satu keluarganya. Keturun ya, kebacut lawar kaki atau maghrib kaki tahu-tahu isya. Astagfirullah. Oh yang terbatuk sampai isya. Kan terlambat aku. Nggih sholatnya maghrib di sini pada isya. Itu dianggap seperti kehilangan salah satu dari keluarganya. Nah nanti salah satu hadis mantaroka sholat asri takut kapito amalu. Barang siapa meninggalkan sholat asar maka harus hancurlah amal perbuatannya. Jangan sampai salah satu dari 5 itu kita tinggalkan. Akhirnya orang izin mungkin muter kita sampai kota-kota untuk di plannya. Tak sadar apa tiba-tiba menghilang. Ada apa? Bercerita gue iya kadang-kadang memang seperti itu. Masih berani meninggalkan sholat. Babun intikadil mu'minat idha hajarna indal bayah. Babun intikadil dan muji al-mu'minat wanita yang menyatakan iman. Idha hajarna ketika dia hijrah indal bayah ketika dia sedang berbaikat. Dalam surat Al-Mumtahanah Makasir. Ya yang amanu inja al-mu'minat ibayinaka ya yang amanu idza ja'a al-mu'minati faqtaqinuhunna. Lagi nak anak wong wedok dari kalangan orang musyrik hijrah menyatakan masuk Islam. Uji dulu. Siapa tahu dia itu tamata, mata itu paling lima sering berhasil karena penyakit orang itu nanti dirayu jadi kalian nabi dilu yang habu dilu dirrojulil haji mampu meluluhkan hati seorang lelaki yang cerdik. Itu kata Rasulullah. Nah, orang wedok menyatakan masuk Islam sementara dia punya suami. Uji dulu. Allah alam diimanin, kalau Allah tidak tahu persis tentang iman mereka. Dia iman atau pura-pura itu Allah tahu. Karena kamu tidak tahu, uji dulu, tes. Aisyah dari Aisyah jauhin Nabi dari Nabi SAW. Karena anak sama mungkinatu wong wadon-wadon kang iman. Ida hajarna di Ramadan menyatakan iman. Ida hajarna hijrah. Beberapa waktu yang lalu pelajaran rutin anak-anak
Falhajaru man hajaru ila manahal. Hijrah itu adalah orang-orang yang mampu meninggalkan larangan Allah. Karena setelah kemenangan Mekah sudah tidak ada hijrah. Saya pernah ditegur tiap ya waktu khotbah dia main lah bareng kalau dulu temu main merasa dia dapat kesempatan. Kalau sama Triki anda ngomong sama khotbah ini terus kan. Jadi nanti ditegur khotbah itu Pak sama terangkan benar hijrah ini terus Pak, menurut saya kalau itu kan mulai belajar khotbah itu selalu berusaha menyampaikan firman Allah sabda Nabi. Jadi jangan menganggap apa yang kami sampaikan tidak benar. Itu sama sih tidak benar dari Nabi. Nabi jawab la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah setelah kemenangan Mekah. Namun belum berarti tidak ada perjuangan. Berarti jihadul waniyatun. Tapi yang ada setelah kemenangan Mekah, niat yang benar, kesungguhan dalam berjuang. Kenapa? Hijrah dari jariah itu istilah jenengan. Istilah hijrah setelah itu ini bahwa falhajaru falhijratu manhajaru ila manama. Hijrah sekarang itu adalah orang-orang yang mampu meninggalkan larangan Allah. Ternyata Pak, sedikit sedikit sak keluarga itu adalah anak buah Haji bilang oh Allah, pengantar Indonesia masih ada. Dia tetap masih ada. Untuk ini semakin bercakap, ya jadi masih bisa. Rasulullah tidak karena Rasulullah sama-sama apabila datang kepada Rasulullah yuk tahanna uji sama Nabi Muhammad bikul nilai ta'ala ya Nabi idza mu'minatu yumayit nakala wa yusrik nabilah nalikane teko ing sira sapa mukminatu wa wadon kang iman dengan niat yubayi maka menyatakan janji setia kepadamu untuk memeluk Islam dengan syarat Allah yusrikna dia sanggup tidak menyekutukan billahi kepada Allah syai'an dengan apapun. Kedua, wala yasrikna dan tidak mencuri, wala yasdina dan tidak berzina. Ila akhir ayat, hingga akhir ayat. Kalau Aisyah, selanjutnya Aisyah mengomentari pangan nomor saparewo akoro karena tepi biarlah kalau itu persyaratan rupanya minal mukminati saking mempadamkan iman pakot akoro teman-teman
ujian, berarti dia lulus sensor. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akrona nalikane netepi nyemangati sama wajah bidalika lawan mengkono mekolina saking ucapan adan. Lalu kala dawuh launa mare para wadon sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talikna, udah tinggalkanlah, berangkatlah, kamu sudah dinyatakan lulus. Pakot banyak nukuna mohon teman-teman musbeat ingsun ing sira. Jadi dengan pernyataan saya tidak menyebutkan Allah dengan apapun, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan berzina, ini panggilan. Saya tidak akan berdusta, saya tidak akan membunuh anak. Itu komitmen. Saya dia itu biasa pakai materi anak ini. Apalagi wanita, dia anak itu, wah langsung. Makanya kan pernah terjadi kisah Umar bin Bidayoi, wong terus sebab bentuk pintu Umar nangis, kebingungan tak tahu ada apa Umar sampai nangis seperti ini. Setelah diam diketuk pintunya, Assalamualaikum waalaikumsalam, buka, masuklah. Lalu apa yang terjadi pada Pak Umar? Apa maksudnya? Kami tadi sudah lama di luar mendengar Umar menangis. Saya terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi setelah Pak Umar berhenti menangis kok tertawa. Masa ini gila. Kamu dengar semuanya? Ya, kami mendengarnya. Bagaimana saya tidak menangis? Saya ingat ketika masa jahiliyah dulu, saya pernah membunuh anak perempuan saya. Jadi kalau ada ceritanya jadi tidak, apakah seperti itu? Apakah langsung dibunuh? Kalau saja nanti nama itu cerita, jadi ibunya kan buat teman tahu dia jenenge anak. Jadi sejak kecil anak perempuannya itu dipakai celana. Satu saat ketika Umar mau pergi, anaknya mau ikut. Ikut. Yuk. Di tengah perjalanan ada tipis. Ternyata setelah dilepas anaknya, terkejutnya bukan main. Tuh, anak pergi wedok. Langsung gali tanah, anaknya diceluk, diucapkan, dihirup. Itulah yang membuat saya menangis. Apa dosa saya? Andai kata saya mati waktu itu, bagaimana? Tapi kenapa Umar bisa tertawa? Ya, aku tertawa karena Allah mempertemukanku dengan Islam. Sesuai dengan sabda Nabi, al-Islamu yahdumu ma qablah. Islam itu bisa merobohkan, menghapuskan perbuatan di masa lalu. Selama di dalam Islam berbagai, Pak. Ini ditanyakan secara rinci ya, Rasul. Dulu ketika masa jahiliyah saya banyak berbuat maksiat. Sekarang saya masuk Islam. Apakah perbuatan saya di masa jahiliyah itu ada perhitungan? Kalau kamu setelah Islam berbuat jelek, perbuatan jelek kamu di masa jahiliyah, di masa Islam dijadikan satu. Tapi kalau kamu setelah masa Islam bisa berbuat baik, perbuatan kamu, perbuatan maksiat kamu di masa itu dihapuskan.
Ini yang dimaksud ya dulu markobelah, menghapuskan perbuatan di masa lalu. Walau Allah, dan demi Allah, masak orang nyentuh ya Rasulullah, tangannya Rasulullah salah-salah yang ada berarti di tangannya orang katu bagian bisa. Nabi ini baru nanti sentuhan tangan dengan wanita yang tidak halal baginya. Nah, kalau jadi kerja berangkat terus, kita tidak perlu tiba-tiba. Kalau nanti silakan alumni pondok, sebeda mana akan diriyo. Akhirnya silakan bukan dari mana tujuh bukan kalau sama ini. Nanti orang sudah punya anak tiga, kok demi matanya dulu. Hanya saja Nabi yubai uhurna baik sama Nabi pada bil kalami lawan pembicara. Nah kalau yang jalan salaman, tapi nak itu cukup omong-omongan ya. Kamu berjanjilah saya PA untuk menegakkan Islam, saya tidak akan sirik, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, tidak akan berzina dan seterusnya. Ya, kamu aku nyatakan sudah PA. Betul tak? Kalau Aisyah Allah demi Allah, maaf orang dulu orang suka sama Rasulullah SAW. Alam nisa ibadah sebagai kau baca bisa. Inilah bima amaruhu kejaba lawan barang yang mereka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam memberikan baiat kepada para wanita, Nabi tidak kepada yang janji macam-macam, cukup himbau, tidak menyebutkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, dan tidak berdosa. Dari mana? Wa manasab diulang kembali tidak menyentuh Allah kamu Rasulullah telapak tangannya Rasulullah salah-salah kapan berada ini ada waktu waktu gak bisa. Wakana anak siapa Nabi yang perlu dahulu lahuna malimati pater ida akhada malikani mengambil alainya semata pada apa yang dikatakan kau banyak tukurna kalangan teman-teman janji insun insyirawati pada kalangan dengan cukup pembicaraan, dengan cukup secara berbicara saja. Jadi Rasulullah dalam membaiat para sahabat metode, makanya diturunkan ayat ya Nabi idza ja'al minati yubayyinaka. Itu memang dalam lanjutan ayat itu si panjangnya fa'in alimtumuhunna mu'minate fala tarji'unna ila kubah lahum nakil lahum bahum yakilun lahum. Kalau kamu sudah tahu benar bahwa wanita itu memang benar-benar masuk Islam, jangan kamu kembalikan dia kepada suaminya. Kenapa? Lahum nakil lahum, wanita yang sudah menyatakan
tidak halal bagi suaminya yang masih kafir musyrik. Walaupun yakinun talahun, dan suami yang musyrik itu tidak halal bagi wanita yang muslim. Ini hati-hati. Kalau kakek no putrane putrine itu hanya karena suka sama suka tidak latar belakangnya kamu. Karena ternyata saling alasan yang benar saling menghormati. Benar-benar pernikahannya itu sudah dasar. Yang penting saling menghormati. Sebab kenapa kita jangan beda? Jadi bala tangkikul musyrikati kata yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau ajabakum. Jangan sekali-kali kamu menikahi wanita musyrik. Orang yang menganggap ada Tuhan cari lama ini jangan musyrik. Jangan kamu menikahi wanita musyrik sehingga dia benar-benar iman. Yu'min, betul yuslim, yu'min. Mendingan kamu menikah wanita hamba wanita saya, itu lebih bagus daripada kamu menikahi wanita musyrik sekalipun menakjubkan bagimu dari atas sampai bawah karena ciri matanya dua jam sekali menusuk jauh ke lubuk hati senyumnya senajan menakjubkan mendingan tapi tidak beda. Sewana itu jangan kamu menikah wanita musyrik. Jangan kamu mau dinikahi lelaki musyrik. Mendingan kamu menikah dengan budak laki-laki yang beriman. Itu lebih bagus nilainya. Kenapa? Akhir ayatnya orang-orang musyrik itu mengajak kamu ke dalam neraka. Walaupun yang berpikir jannati dalam akhirat ini, sedangkan Allah mengatur seperti itu, Allah mengarahkan kamu untuk masuk surga dan izin Allah. Hati-hati, ini karena berat ini tidak. Jangan pengajian yang kami hormati, itu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami dalam bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa majlis subhanallah wa bihamdillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.